Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan saya dalam pembelajaran tematik untuk kelas 5 STMI kurikulum 2013 edisi 2017. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Dan pada sesi kali ini kita berada pada pembelajaran 4. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jangan lupa pula kita siapkan dulu buku siswa tema 9 lengkap dengan alat tulisnya. Baiklah, kita langsung saja mulai pembelajaran 4. Kita lihat di layar ini ada ilustrasi kegiatan petani yang sedang menanam padi di sawah. Kemudian kita lihat di sebelah kanan ini ada teks sedikit yang merupakan penjelasan dari gambar ilustrasi tadi. Kita baca. Hari ini Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Yuk kita lanjutkan dengan mengamati pada sesi ayo mengamati. Di sebelah kanan kita lihat ada 4 buah gambar yang merupakan bentuk ketampakan alam di Indonesia. Gambar 1 adalah ketampakan alam yang berupa pegunungan. Kemudian di sebelahnya ketampakan alam di tepi laut atau biasa disebut pantai. Kemudian di bawahnya ada ketampakan alam sawah dengan latar belakang pegunungan, lengkap dengan kegiatan petani dalam menanam padi. Kemudian di sebelah kirinya adalah ketampakan alam yang merupakan wilayah kota. Nah, berikut penjelasannya. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam.
Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketambakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketambakan alam wilayah daratan dan ketambakan wilayah perairan. Ayo lakukan kegiatan. Kita berdiskusi, ya. Kamu berdiskusi. Sebelumnya bentuklah kelompok terdiri atas 4 anak. Kemudian carilah informasi mengenai ketambakan alam wilayah daratan dan ketambakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Saat kelompokmu mencari informasi melalui internet, mintalah bantuan orang tua atau orang dewasa di sekitarmu. Diskusikan hasil informasi yang kalian peroleh. Kemudian tuliskan dalam kolom berikut ini. Kolom ini ada di buku siswa. Silakan kalian isikan sesuai dengan kolom yang ada. Untuk nomor 1, sebutkan ketambakan alam wilayah daratan. Kemudian ciri-cirinya apa? Terus dilanjut pada kolom yang keempat, ketambakan alam wilayah perairan dan apa pula ciri-cirinya. Nomor 2, juga kamu isi dengan ketambakan alam wilayah daratan beserta ciri-cirinya, dilanjutkan dengan ketambakan alam wilayah perairan dan ciri-cirinya pula. Nomor 3, 4, dan 5 pada kolom 2, ketambakan alam wilayah daratan juga disebutkan nama ketambakan alamnya, dilanjut dengan ciri-cirinya. Jadi untuk ketambakan alam wilayah daratan ada 5 macam. Kemudian ketambakan alam wilayah perairan juga ada 5 macam. Semuanya lengkap dengan ciri-cirinya. Nah, itu tugasnya bisa kamu tulis langsung di buku siswa, atau kalau belum punya buku siswanya, silahkan kamu buat tabelnya di buku tulis, kemudian diisikan sesuai dengan petunjuk tadi. Nah, apabila kamu sudah selesai dengan tugas diskusinya, maka bisa dilanjutkan dengan membaca pada sesi Ayo Membaca. Kali ini kamu akan membaca sebuah artikel yang judulnya adalah Adaptasi Masyarakat Terhadap Ketambakan Alam Sekitar. Ya, ini adalah judulnya. Yuk kita baca sama-sama. Adaptasi masyarakat terhadap ketambakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketambakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketambakan alam terdiri atas 2 bagian pokok, yaitu ketambakan alam berupa perairan dan ketambakan alam yang berupa daratan.
Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan, contohnya sungai, danau, dan laut. Manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan daerah pantai dan dataran rendah. Nah, itulah teksnya ya. Tentu kalian sudah bisa memahami apa yang sudah kamu baca. Dari bacaan di atas, maksudnya bacaan tadi yang sudah kamu baca, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Tuliskan pada kolom berikut. Nah, kamu kembali lihat buku siswanya. Nah, di situ ada kolom untuk mengisi jawaban atas pertanyaan ini. Nah, kolom ini ada di halaman 30. Kamu isikan dengan perbedaan antara air laut dengan air pegunungan. Kamu bisa sebutkan mungkin warnanya, atau juga rasanya, kemudian kepekatannya dan lain sebagainya yang kaitannya merupakan perbedaan di antara air laut dan air pegunungan. Nah, kemudian setelah kamu selesai, kita kembali melakukan pengamatan. Nah, kali ini yang akan kita amati adalah iklan yang berkaitan dengan air ya. Nah, berbicara dengan air, perhatikan iklan berikut. Ini ada iklan depot air isi ulang yang ada mereknya Aquada, dan diberi keterangan di situ ya, diproses secara higienis melalui 3 tahap proses makrofiltrasi, 5 tahap proses mikrofiltrasi, sterilisasi ultraviolet, dan ozonisasi, bersih dan higienis. Nah, ini adalah iklan ya. Kamu amati baik-baik iklan ini, baik gambarnya maupun tulisannya.
Kemudian ada lagi iklan. Nah, ini juga ada gambarnya dan tulisannya. Ya. Menerima pemasangan depot isi ulang air mineral. Dalam kota, luar kota, siap pakai, siap jual. Nah, Aceng Pro. Nah, ini adalah dua iklan yang masih berkaitan dengan air, tapi tentunya kedua iklan ini berbeda. Nah, silakan kamu amati baik-baik perbedaannya. Ya. Kemudian kamu jawab apa isi kedua iklan pada gambar tersebut. Ya, isinya apa? Ya, iklan yang pertama isinya apa? Iklan yang kedua isinya apa? Nah, kamu amatilah kedua iklan tersebut, kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut di hadapan teman-teman kamu, dan tuliskan juga pendapatmu pada kolom berikut ini. Nah, ini kolomnya tentunya ada di mana? Di buku siswa. Atau kalau tidak ya biasa kamu tulis di buku tulis saja. Meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lain berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut ini. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Nah, itu gambarnya melukiskan kebersamaan anak-anak kelas 5 beserta bapak gurunya dalam membersihkan lingkungan sekolah. Dari gambar kegiatan yang sudah ditunjukkan pada bagian tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia. Baiklah, kita sekarang masuk pada sesi latihan. Apa manfaat hidup rukun bagi dirimu? Tuliskan pada kolom berikut ini. Jadi kolom ini diisi dengan
manfaat hidup rukun, khususnya yang bisa kamu rasakan. Nah, ditulis di kolom ini sesuai dengan apa yang kamu rasakan, manfaat daripada hidup rukun. Nah, apa manfaatnya bagi dirimu kamu, ya, bagi dirimu. Tulis di sini ya, silakan diungkapkan apa saja yang kamu rasakan, apa saja yang bisa kamu ambil manfaatnya dari hidup rukun, dituliskan pada kolom yang ada ini. Baiklah, setelah kamu selesai mengerjakan latihan tadi, maka sekarang kamu sampai pada tugas untuk merenungkan apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini. Apa manfaat dari pembelajaran yang kamu peroleh hari ini? Tuliskan hasil renungan kamu pada kolom yang ada ini. Ya. Jadi silakan, apa sih manfaat dari pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Nah, kemudian kesimpulannya ditulis pada kolom yang sudah disediakan ini. Dan kalau kamu sudah menyelesaikannya, bisa dilanjutkan dengan satu tugas lagi. Nah, tapi tugas ini bisa kamu kerjakan di rumah. Nah, karena membutuhkan bantuan ayah atau ibu atau kakak atau orang dewasa lain yang bisa membantumu. Bagaimana kamu dan keluargamu menciptakan kerukunan dalam keluarga? Bagaimana kamu dan keluargamu kerjasama dengan tokoh masyarakat, misalnya Pak RT di sekitar tempat tinggal? Diskusikan bersama orang tuamu. Nah, jadi kamu diminta untuk berdiskusi dengan orang tua tentang bagaimana kamu dan keluargamu menciptakan kerukunan dalam keluarga. Nah, hasilnya kamu tulis pada kolom berikut ini. Ya. Saya kira kamu paham, ya. Mudah-mudahan bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Nah, kemudian hasilnya nanti disampaikan atau diberikan kepada Bapak atau Ibu gurumu. Nah, demikianlah pembelajaran 4 pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa subscribe. Oke, ye.